mutar. Jadi untuk gigi perdalang dia tidak mau dimasukkan. Masalahnya untuk pedal kopling ya kita injak dia sudah keras. Ini ya kita turunkan untuk transmisinya. Kita turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita punya kendala Mas Bro ya, untuk keluhan unit Lohan 260 Ti untuk transmisi tipe ZF. Jadi keluhannya atau kendalanya ya ini untuk bearing broknya dia ambrol ya. Jadi gigi perdalang dia tidak mau dimasukkan karena untuk bagian rumahan bearing dia sudah pecah sama pelornya Mas Bro ya. Ini pelornya sampai sudah keluar seperti ini. Ini pelor-pelornya. Jadi untuk bagian yang di dalam ya ini untuk rumahan bearingnya ya. Rumahan bearing dia sudah kebuka ya, dia masuk ke dalam sehingga untuk rumahan bearing brok dia sudah mutar. Jadi untuk gigi perdalang dia tidak mau dimasukkan. Masalahnya untuk pedal kopling ya kita injak dia sudah keras seperti itu. Oke, ini kita turunkan untuk transmisinya Mas Bro ya. Jadi masalahnya nih untuk gigi perdalang dia tidak mau dimasukkan sama pedal kopling keras ya. Untuk bearing brok dia sudah pecah. Jadi untuk pelornya seperti ini sampai keluar Mas Bro ya. Jadi ini seumpamanya tetap dipaksa nanti kena ini ya, kena kepala babinya, takutnya nanti pecah seperti itu. Jadi langsung kita bongkar ini. Ini kita buka dulu Mas Bro ya, untuk transmisinya kita turunkan seperti itu. Oke, ini kita turunkan dulu ya untuk transmisinya Bro ya. Ini untuk transmisi tinggal turunkan. Jadi untuk baut-bautnya sudah kita lepas semua ya. Jadi untuk takalnya ini kita kaitkan di atas seperti itu, sama untuk yang di belakang ya, untuk menarik transmisinya. Jadi untuk yang belakang kita tarik seperti ini. Oke, ini kita turunkan ya untuk transmisinya. Tarik ke sana. Ini ya kita turunkan untuk transmisinya. Kita turunkan pelan-pelan ya. Jadi untuk yang di belakang untuk menarik transmisi. Untuk yang ini untuk menurunkan ya, untuk yang di depan. Oke, ini kita turunkan dulu untuk transmisinya Mas Bro. Oke, ini kita turunkan ya untuk transmisinya. Nanti untuk bearingnya Mas Bro. Oke Mas Bro ya, ini sudah kita turunkan untuk transmisinya. Jadi ini untuk kondisi bearingnya, bearingnya. Ini untuk rumahan bearing dia sudah pecah Mas Bro ya, seperti itu. Jadi untuk pelornya dia keluar semua karena untuk rumahan pelor dia sudah pecah seperti itu. Jadi ini untuk kondisi bearingnya dia untuk posisinya ya, dia terlalu ke belakang. Masalahnya untuk bagian yang di bawah dia sudah pecah, makanya untuk bearing drop dia masuk ke dalam ya, seperti itu. Makanya untuk kopling dia keras. Sama ini untuk kuku macanya. Di kuku macanya juga sudah aus Mas Bro ya. Ini kita ganti satu set untuk kuku macanya. Jadi kita buka dulu untuk joknya ya, kita lihati untuk bagian disnya atau bearingannya. Kita cek kalau sudah pecah atau retak ya, retaknya di dalam, nanti kita ganti. Tapi kalau cuma retak 1000 ya, nanti tetap kita pakai untuk joknya. Mungkin kita buka dulu, kita cek dulu ya sama kampasnya, kampas kopling sama joknya untuk piringannya. Oke, ini kita lepas dulu Mas Bro ya untuk joknya. Oke Mas Bro ya, ini untuk joknya tetap kita pakai. Jadi untuk kondisinya, kondisi piringannya masih bagus ya. Jadi cuma retak 1000, tidak sampai tembus ke dalam. Jadi ini kita ganti untuk kuku macanya saja. Kita cek untuk bagian sini ya. Ini untuk playwheelnya atau roda gilanya aman Mas Bro ya. Di sini tidak ada keretakan sampai dalam ya, cuma retak 1000 seperti itu. Jadi tidak tembus sampai dalam seperti itu. Jadi untuk playwheelnya aman. Sama ini ya, untuk joknya juga aman untuk bagian piringannya. Sama untuk kampasnya. Ini kampas kita ganti. Masalahnya untuk bagian dalam, untuk bagian asnya ya, dia sudah kocak ya. Ini yang mengakibatkan untuk gigi perdalang susah masuk, sama pada waktu dibuat jalan untuk mobil sendat-sendat Mas Bro ya. Ini masalahnya untuk bagian asnya dia sudah kocak seperti itu. Oke, kita bongkar dulu Mas Bro ya untuk joknya, sambil kita bersihkan untuk bagian sini ya, untuk bekas-bekas ini, bekas-bekas oli seperti itu, sama yang di sana. Untuk yang di transmisinya kita bersihkan sama kita lepas untuk bagian droknya Mas Bro ya. Untuk rumahan bearing drok kita lepas seperti itu. Kita cek nanti untuk bagian rumahannya, biasanya itu aus Mas Bro ya. Kalau aus nanti kita bubut seperti itu untuk bagian rumahan bearing droknya. Jadi kita bersihkan dulu Mas Bro ya untuk bekas-bekas olinya seperti itu. Ya, ini untuk bearing droknya diganti sama yang baru. Untuk mereknya Univar Mas Bro ya.
sama untuk kampasnya, kampas koplengnya yang kita ganti untuk merek yang Ino ya, yang asli seperti itu. Sama untuk kuku macanya ya, ini sudah kita pasang untuk kuku macanya seperti ini. Jadi untuk kemarin ini untuk bagian ujungnya sudah kemakan ya, atau aus seperti ini. Jadi ini kita ganti sama yang baru untuk kuku macanya. Jadi untuk mereknya maka yang bagus mas bro ya untuk kuku macanya. Oke, ini kita pasang dulu untuk kampas koplengnya, sambil untuk lanjut kita penyetelan untuk kuku macanya mas bro. Oke mas bro ya, ini untuk bearing truk sudah kita pasang. Jangan lupa kita kasih grease ya untuk bagian asnya, supaya dia untuk bearing truk dia lebih ringan seperti itu. Oke, ini lanjut kita pasang untuk truknya ya, atau kampas koplengnya. Oke, ini kita pasang dulu untuk kampas koplengnya mas bro. Mas bro ya, ini untuk baut keliling sudah kita kencangi atau baut truknya. Lanjut kita penyetelan untuk kuku macan. Jadi untuk cara penyetelannya, seumpamanya tidak ada sket mat mas bro ya, kita patokannya di sini. Untuk bagian topinya dia sejajar sama sini, bagian bawah daripada tutup truknya pasti tengah-tengah sini ya, rata sama sini. Untuk jaraknya, kalau jaraknya sekitar kita ukur ya. Jadi untuk jarak sendiri berbeda mas bro ya, tidak sama untuk satu sama yang lainnya. Jadi kita patokannya di situ, bagian bawah daripada tutup truknya. Ini untuk jaraknya sekitar 5,5 cm mas bro ya, 5,5 cm. Jadi harus rata semua untuk penyetelannya ini. Jadi seumpamanya tidak rata, gigi pasang dia akan susah masuknya atau keras. Jadi untuk penyetelan ini jangan terlalu keluar maupun terlalu ke dalam. Kalau terlalu ke dalam nanti kita dia akan susah masuknya. Kalau terlalu ini keluar ya, untuk kampas kopleng seumpamanya selip, jadi cepat kena sini ya untuk bagian macan. Jadi mau nggak mau kita harus setel ini. Seperti itu. Untuk baut 24 nya kita kendori baru mau. Jadi untuk patokannya di sini ya, dijajar sama bagian bawah ini. Jangan terlalu masuk ataupun terlalu keluar. Oke, ini kita setel dulu ya untuk buku macannya. Jadi untuk jaraknya sekitar 5,5 cm mas bro ya, jadi harus rata semuanya seperti itu. Oke mas bro ya, ini sudah kita setel untuk kuku macannya. Jadi ukurannya di 5,5 cm mas bro ya. Oke, ini lanjut kita pasang untuk transmisinya. Jangan lupa untuk bagian sini ya, ini kita kasih grease sedikit seperti itu, jangan terlalu banyak. Jika terlalu banyak nanti masuk ke dalam ya, untuk kampas dia akan selip. Dengan tujuan kita kasih grease supaya asnya ya, as cucutnya dia tidak cepat aus atau kemakan seperti itu. Oke, ini kita naikkan untuk transmisinya mas bro. Oke mas bro ya, untuk transmisi sudah kita naikkan seperti ini tinggal melengkapi ya untuk baut kelilingnya seperti itu, sama untuk bagian bocor kopling. Ini sealnya sekalian kita ganti ya, karena untuk sealnya ini bocor kemarin seperti itu. Oke, kita pasang dulu ya untuk baut-bautnya, kita kencangi, sama untuk bocor koplingnya kita pasang. Kita ganti untuk sealnya, lanjut nanti kita tes untuk gigi perselengnya mas bro. Oke mas bro ya, ini sudah kita hidupi untuk mobilnya. Jadi untuk seal yang di bocor kopling sudah kita ganti ya. Jadi sudah kita buang angin tadi di sini sampai lancar seperti itu. Untuk
beringnya atau minyak koplingnya ya. Kalau sudah lancar kita tutup untuk nevelnya. Lanjut kita tes ya untuk gigi perselengnya. Oke Mas Bro ya, ini kita tes untuk gigi perselengnya. Seperti itu kita tes buat maju. Oke, jadi untuk gigi perseleng dia sudah enak ya. Kita tes untuk gigi mundurnya. Dia sudah enak ya, untuk tarikannya dia juga sudah enak seperti itu. Jadi penyebab mobil ini yang pedal koplingnya keras, gigi perseleng dia tidak mau masuk ya. Jadi pedal kopling yang keras itu masalahnya di bearing jok. Bearing joknya dia sudah pecah ya. Jadi untuk posisi bearing jok dia sudah mundur ke belakang. Masalahnya untuk rumahan bearingnya yang di dalam sudah pecah. Dan untuk bearing jok dia tidak memutar ya, makanya untuk posisi bearing jok dia terputar. Makanya untuk pedal kopling dia keras. Masalahnya untuk bagian buku macan dia kehalang ya, sama untuk joknya. Makanya bearing jok seharusnya dia mutar, karena ini tidak berputar ya. Untuk rumahan bearing jok dia terputar seperti itu. Untuk pedal kopling dia keras. Jadi untuk bearing jok kita ganti, sama untuk buku macannya ya kita ganti satu set, sama untuk kampas koplingnya. Jadi kampas kopling kita ganti. Untuk masalah tebal masih bagus Mas Bro ya, masih tebal. Tapi untuk rumahan yang di dalam, untuk lubang yang di asnya ya, dia sudah kocak. Jika sudah kocak kita ganti Mas Bro ya. Biarpun masih tebal kampasnya, kalau sudah kocak kita ganti untuk kampas koplingnya. Masalahnya apa? Kalau tetap kita pakai, nanti untuk pada waktu dibuat jalan gigi perseleng dia akan susah masuknya. Dan pada waktu dibuat jalan untuk mobil dia akan sencat-sencat ya. Masalahnya untuk lubang yang di as, yang di kampas kopling dia sudah kocak seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.